Shalom, damai di hati, teman-teman pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan ketika Ia masih memberikan kita nafas kehidupan, sehingga kita masih boleh ada lagi di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, di minggu yang terakhir di bulan Juni. Untuk itu teman-teman, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan untuk itu mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau Allah yang setia, yang akan senantiasa terus menolong kami di tengah-tengah setiap kehidupan kami Tuhan. Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kami dalam setiap kondisi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ketika Engkau Allah yang masih terus setia ada menolong kami sampai saat ini. Sehingga tak terasa Tuhan, kami sudah ada di penghujung bulan Juni di tahun 2020. Tak terasa kami sudah ada di pertengahan tahun 2020. Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, kami sebagai seorang muda akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh ada dalam pelayanan firman, membaca, merenungkan, bahkan Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami sehingga Tuhan, kami dapat memahami bahkan mengerti dan dapat melakukan firman di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika Engkau mendapati kami berbuat kesalahan dan dosa. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ada dua perikop dalam pembacaan kita di saat ini, yaitu yang pertama bantuan untuk jemaat di Yerusalem, dan kedua rencana Paulus. Begini firman Tuhan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintas Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang.
Tema perenungan kita di saat ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Di zaman Paulus, alat komunikasi yang digunakan yakni surat. Surat pertama Korintus ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus merupakan salah satu kota yang berada di Yunani, menjadi pusat pertemuan suku dan budaya. Waktu itu kota Korintus sudah memiliki teater, pasar, dan kuil. Kuil sebagai pusat penyembahan Asklepios, dewa penyembuhan, dan pusat penyembahan Aphrodite, dewi cinta. Paulus pernah mengunjungi kota Korintus dan tinggal di sana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia menyebutkan dirinya sebagai rasul, duta Allah yang diutus untuk melakukan dan menyebarkan ajaran Yesus Kristus. Banyak masyarakat Korintus menjadi pengikut Kristus. Mereka telah mendengar kesaksian Rasul Paulus dan bertobat. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan penulisan 1 Korintus pasal 16 ayat 1-9 ialah Paulus memohon dalam surat agar jemaat Korintus bisa membantu jemaat di Yerusalem. Bantuan itu berupa pengumpulan uang untuk menolong dan menanggung beban jemaat. Ia juga berharap dalam kerinduan surat itu untuk segera datang menemui mereka dan akan mengutus orang yang dipercayakan untuk menyalurkan pemberian bantuan uang di jemaat Yerusalem. Surat ini ditulis saat ia berada di Efesus dalam mengerjakan pekerjaan yang besar tentang Injil Yesus Kristus dengan berbagai tantangan yang datang padanya. Ia memberitahukan bahwa sesudah dari Efesus, ia akan melanjutkan perjalanan ke Korintus melalui jalur Makedonia. Paulus memiliki kerinduan untuk mengajar dan tinggal lebih lama bersama jemaat di Korintus. Kondisi kehidupan jemaat di Korintus dan jemaat di Galatia dapat dikategorikan sebagai jemaat yang mampu dari segi finansial dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain. Sebab itu ia mengajak orang-orang kudus untuk menyisihkan sebagian uang guna menopang jemaat kurang mampu seperti jemaat di Yerusalem yang masih dalam pertumbuhan iman. Injil Kristus harus tersebar di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, ajakan saling mengasihi, menopang dalam doa, membantu dalam keuangan, menolong jemaat yang masih membangun, maka hendaklah dilakukan dengan penuh sukacita iman. Sesuai dengan tema pembacaan minggu berjalan ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Dengan menolong orang lain, berarti kita sementara menanggung beban bersama sebagai jemaat Tuhan. Teman-teman pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, mari kita bersama-sama mengatasinya dengan hati yang tulus dan peduli sesama. Situasi ini membuat segala aktivitas dilakukan dari rumah. Alat komunikasi yang digunakan ini komunikasi melalui virtual, internet, dan membatasi pekerjaan di luar rumah. Nah, bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini? Mari kita bertolong-tolong menanggung beban dengan mereka yang terkena dampak seperti memberikan bantuan bahan pokok, bekerja sama dengan gereja dan pemerintah, menciptakan suasana kondusif, aman di desa maupun di kota, tidak melakukan aksi berkerumun yang menimbulkan banyak orang, dan tetap jaga jarak antar manusia, yaitu social distancing atau physical distancing, tanpa menghilangkan aksi kemanusiaan. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk saling mengasihi dan berbagi kasih di situasi sulit ini. Mengapa sulit? Karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ekonomi keluarga mengalami kemerosotan, sulitnya mendapat pekerjaan, bekerja di kebun dibatasi, ibadah di gedung gereja dialihkan beribadah di rumah, tidak bisa bertemu langsung dengan keluarga,
dan semua aktivitas dibatasi demi terhindar dari virus ini. Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa semua masyarakat Indonesia belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Teman-teman pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan dengan berdoa dan beriman kepadanya. Tetap disiplin diri dengan menggunakan masker, mencuci tangan, makan makanan bergizi, olahraga yang cukup, membersihkan rumah, tidak berkerumun, dan tetap menjaga iman. Belajar dari firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk saling bertolong menanggung beban jemaat lain. Maka kita tidak boleh putus asa dengan situasi pandemik ini. Kita saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam kasih Yesus Kristus. Selalu berpikir positif dengan mengambil hikmah apa yang sedang terjadi bagi keluarga, gereja, bangsa, dan dunia. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus tak akan pernah meninggalkan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia sampai saat ini dalam hidup kami. Memberikan kami kesempatan lagi untuk ada dalam perenungan firman Tuhan di saat ini melalui Musafir Broadcast di saat ini Tuhan. Firman yang boleh kami baca bahkan renungan tadi kiranya dapat mengingatkan kami untuk sepenanggungan di tengah-tengah COVID-19 ini dengan sesama kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami berdoa bagi kami pemuda jemaat kami Musafir Pinokalan. Dalam setiap pergumulan kami di masa muda kami, Tuhan, Engkau yang menolong kami. Ketika kami bergumul untuk studi kami di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah, Tuhan menolong kami. Ketika kami saat ini bergumul untuk ada dalam perguruan tinggi, Tuhan yang menolong kami. Setiap kekhawatiran kami, Engkau akan menolong itu Tuhan. Teman-teman kami yang juga bergumul karena pekerjaan mereka, mungkin dalam kondisi-kondisi sulit, dalam pekerjaan mereka Engkau yang juga menolong. Pun juga ada teman-teman kami yang juga bergumul sampai saat ini, masih bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong mereka. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, memberkati teman-teman pemuda Jemaat Gemi Musafir Pinokalan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya kasih Kristus terus mereka rasakan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka terus mensyukuri apapun yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, kami berdoa juga melalui perenungan di saat ini, kami boleh menyisihkan persembahan untuk menopang pelayanan yang ada di jemaat kami, Jemaat Gemi Musafir Pinokalan. Biarlah ketulusan kami untuk memberi, keikhlasan kami untuk menyediakan persembahan, kiranya Engkau melihat itu sehingga boleh terpakai guna untuk pelayanan yang ada, untuk penopang pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa di saat ini bagi pemerintah yang boleh ada menanggung, bahkan yang saat ini mengelola dan mengatur kondisi negara kami. Tolong Tuhan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajaran,
yang saat ini bergumul dengan kondisi negara kami akibat pandemi COVID-19. Tolong beri hikmat, beri bijaksana, sehingga Tuhan dapat mengambil keputusan-keputusan yang dapat atau bisa dikategorikan ada dalam kebersamaan dan juga untuk kebaikan bersama. Tolong juga kami yang ada di Sulawesi Utara, di Kota Bitung, pemerintah yang ada, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, beserta yang pemerintah yang ada di Kota Bitung. Tolong Tuhan dalam penanganan COVID-19, Engkau yang menolong mereka. Berikan hikmat bijaksana, sehingga Tuhan bukan kepentingan pribadi yang mereka lakukan, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi orang-orang yang ada di garda terdepan, dokter, perawat, tenaga medis yang ada di barisan terdepan untuk penanganan COVID-19. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Kekuatan kesehatan, keikhlasan, ketulusan, Engkau yang akan memberikan semua itu kepada mereka. Ketika ada kekhawatiran yang ada dalam setiap kehidupan mereka, Engkau yang akan juga menolong. Sehingga Tuhan Yesus, di dalam setiap penanganan yang ada, mereka boleh terus berharap kepadamu Tuhan. Saudara-saudara kami yang sudah terkena atau terdampak, terpapar COVID-19 Tuhan, dalam perawatan yang ada di rumah sakit dimanapun mereka berada, Engkau juga menolong mereka. Ketika Engkau berkenan menyembuhkan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyembuhkan, sehingga mereka boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang mau bersyukur, berikan kami hati yang mau percaya di tengah-tengah kondisi pandemik dunia saat ini Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran saat ini kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami, baik karena virus tapi juga karena ekonomi yang sudah menurun. Tolong kami Tuhan untuk terus percaya kepadamu saja, berdoa, bahkan bekerja, melakukan setiap apa yang boleh kami doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa bagi keluarga kami dimanapun mereka berada. Tolong mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Kesehatan, kekuatan, Kau terus tambahkan atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan kami, inilah menjadi sembahyang kami, inilah menjadi isi hati kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Kami akan mengakhiri doa kami di saat ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti yang juga tahu mengampuni bersalah kepada kami. Jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini boleh selesai dengan baik. Kiranya teman-teman pemuda dapat merasa terberkati, disegarkan lagi melalui pembacaan bahkan perenungan firman Tuhan di saat ini. Dan akhirnya sampai kita berjumpa lagi dalam Musafir Youth Broadcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.